Kali ini kita akan belajar tentang materi kaidah pencacahan bersama saya, Yeni Puspitasari. Apa sih kaidah pencacahan? Kaidah pencacahan atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai counting rules merupakan sebuah cara atau aturan untuk menghitung seluruh kemungkinan yang bisa terjadi dalam suatu percobaan tertentu. Disebut sebagai pencacahan karena hasilnya berwujud suatu bilangan cacah. Nah, dalam kaidah pencacahan sendiri ada 3 metode atau 3 cara yang dapat dilakukan, yaitu menggunakan aturan pengisian tempat atau filling slot, kedua permutasi, dan terakhir kombinasi. Tetapi dalam hal ini kita hanya fokus membahas tentang aturan pengisian tempat atau filling slot. Untuk permutasi dan kombinasi akan kita bahas di materi atau di pertemuan selanjutnya. Oke, kita masuk ke aturan pengisian tempat atau filling slot. Di sini saya ada sebuah contoh, yaitu Zahra memiliki 3 baju dengan warna kuning, hijau, dan merah. Dan juga memiliki 2 rok yang berwarna hitam dan abu-abu. Tentukan beberapa kemungkinan Zahra akan menggunakan baju dan juga rok. Oke, untuk menjawab soal tersebut, ada 3 cara untuk menentukan berbagai kemungkinan Zahra menggunakan baju dan rok, yaitu pertama diagram pohon, kedua tabel silang, dan terakhir pasangan berurutan. Diagram pohon, tabel silang, dan pasangan berurutan. Yang pertama, diagram pohon. Diketahui tadi ada 3 baju, yaitu kuning, hijau, merah, dan 2 rok, yaitu hitam, abu-abu. Nah, dari hal tersebut, maka kemungkinan yang dapat Zahra gunakan untuk menggunakan baju dan rok tersebut, yaitu pertama, kuning, hitam, kedua, kuning, abu-abu, ketiga, hijau, hitam, keempat, hijau, abu-abu, kelima, merah, hitam, dan terakhir keenam ada merah, abu-abu. Jadi ada 6 cara yang dapat Zahra gunakan untuk menggunakan baju dan rok. Selanjutnya yang kedua yaitu tabel silang. Sama ya, yang diketahui tadi ada 3 baju yaitu kuning, hijau, merah, dan 2 rok yaitu hitam, abu-abu. Maka tabelnya seperti ini ya yang kita buat. Baju kuning, hijau, merah, dan juga rok di sini ke bawah hitam, abu-abu. Maka kemungkinan yang dapat kita lakukan, pertama kuning, hitam, kedua hijau, hitam, ketiga merah, hitam, keempat kuning, abu-abu, kelima hijau, abu-abu, dan terakhir keenam merah, abu-abu. Jadi sama ya, ada 6 cara. Yang ketiga, kita bisa menggunakan pasangan berurutan. Sama yang diketahuinya, maka bentuknya adalah ya dengan 3 baju 2 rok. Pertama berarti yang kita buat kuning, hitam, kemudian hijau, hitam, merah, hitam. Selanjutnya ada kuning, abu-abu, hijau, abu-abu, terakhir merah, abu-abu. Kalau kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka kita dapat simpulkan bahwa dari ketiga cara di atas, banyaknya cara Zahra memakai baju dan rok ada 6 cara, yaitu 3
dikali 2 sama dengan 6. Artinya, banyak cara menggunakan baju dikali banyak cara menggunakan rok. Bajunya 3, roknya 2. Maka 3 dikali 2 sama dengan 6 cara. Oke, saya harap kalian bisa paham dengan materi tersebut. Selanjutnya ada aturan perkalian. Masih dalam aturan pengisian tempat tadi ya. Aturan perkalian di sini, apabila suatu peristiwa terjadi dalam N cara yang berurutan, di mana dalam tahap pertama dapat dikerjakan dengan K1 cara, tahap kedua dikerjakan dengan K2 cara, dan seterusnya sampai peristiwa ke N, maka banyaknya cara yang berbeda dari semua peristiwa tersebut adalah K, di mana rumus K tersebut yaitu K1 dikali K2 dikali titik-titik dikali sampai ke Kn. Untuk lebih jelasnya, kita masuk ke contoh lain ya. Di sini ada soal, berapa banyak cara untuk memilih 3 pengurus OSIS yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara dari 8 orang siswa. Nah, untuk mencarinya maka kita akan buat sebuah tabel seperti ini, box yang terdiri dari 3, yaitu ada ketua, kemudian sekretaris, dan bendahara. Dari sini ya, maka yang kita ketahui tadi ada 8 siswa, di mana seluruh siswa berhak dipilih untuk menjadi ketua. Sehingga untuk mengisi posisi ketua di sini ada 8 cara. Selanjutnya, karena 1 orang telah menjadi ketua, maka otomatis tinggal 7 orang yang berhak untuk dipilih menjadi sekretaris. Maka untuk mengisi posisi sekretaris ada 7 cara. Begitu juga yang terakhir, karena 1 orang tersebut pun telah terpilih menjadi ketua, serta 1 orang sudah menjadi sekretaris, berarti tinggal 6 orang yang berhak untuk dipilih menjadi bendahara. Maka untuk mengisi bendahara ada 6 cara. Nah, dari hal tersebut maka dapat kita simpulkan banyaknya cara untuk memilih 3 pengurus OSIS, yaitu 8 dikali 7 dikali 6, yaitu 336 cara. Oke, selanjutnya ada aturan penjumlahan. Di sini, apabila suatu peristiwa dapat terjadi dalam N cara yang berlainan atau saling asing, kata kuncinya saling asing. Kalau tadi perkalian itu berurutan, sedangkan untuk penjumlahan itu saling asing. Di mana dalam cara pertama terdapat P1 cara yang berbeda, peristiwa kedua dikerjakan dengan P2 yang berbeda, dan seterusnya sampai peristiwa ke N, maka banyaknya cara yang berbeda dari suatu peristiwa tersebut adalah P, di mana rumus P dapat kita buat P1 ditambah P2 ditambah titik-titik tambah sampai ke Pn. Untuk lebih jelasnya lagi, kita pakai contoh soal, yaitu sini ada Raka merupakan seorang pelajar SMK. Dia memiliki 3 jenis alat transportasi yang dapat ia gunakan untuk pergi ke sekolah. Antara lain, yang pertama ada sepeda. Sepedanya ada 2, yaitu sepeda mini dan sepeda gunung.
Kemudian sepeda motor, di sini dia ada 3, yaitu Yamaha, Honda, Suzuki, serta mobil. Di sini dia ada sedan, pick up. Nah, berapa banyak cara yang dapat digunakan Raka untuk pergi ke sekolah? Maka untuk menjawabnya, di sini alat transportasi yang dipakai untuk dia pergi ke sekolah hanyalah salah satu saja. Gak mungkin dia bisa menggunakan ketiga alat transportasi yang dia miliki sekaligus. Maka, banyaknya cara Raka untuk pergi ke sekolah merupakan banyaknya cara ia mengendarai sepeda, ditambah banyak cara mengendarai sepeda motor, ditambah banyak cara mengendarai mobil. Sepeda ada 2, kemudian motor ada 3, dan mobil ada 2. Maka hasilnya adalah 2 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan 8 cara. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.